Jadi topiknya malam ini do and don't on PTT virtual ya, yang gitu. Iya. Berikut ininya cakupannya mungkin ada beberapa hal yang tidak mungkin nggak melulu tentang do and don'ts-nya, bahkan kayak seperti apa hal-hal standar ya, kayak delay start atau kalau delay startnya kelamaan gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Ya. Terus apa? Malam Jo. Malam hari. Malam Mori. Apa kabar? Sehat. Nah, dari Vietnam nih ya. Ya. Dari Vietnam. Luar biasa. Zaman dulu nggak tahu, nggak bakal kayak gini kita ya. Mungkin dari apa? Bang kita mau sharing dari apa dulu nih Om Jetnya? Kita sharing dari awal banget lah ya. Jadi ketika untuk join kita anggap sudah pada pernah join TTT semua kan di sini ya. Jadi kita anggap ini sudah bisa untuk join TTT dalam arti kata klik raise pass lah, masuk ke Discord gitu sudah ada itu petunjuk-petunjuk yang lebih jelasnya tuh sudah ada di apa namanya link tree-nya WAG Zerd ya. Itu bisa dilihat di sana. Cuman ini kita lebih ke ngebahas prakteknya kalau TTT ya ini ya. Yap. Nah, di awal tuh ya di awal banget ya soal delay start nih Om Sam. Delay start tuh gimana Om Sam? Bisa jelasin Om Sam. Yang enaknya langsung ini ya, langsung saya tampilin coba ya. Bisa nggak ya di share screen? Jadi biar ada gambarnya langsung siaran langsung gitu. Ntar saya coba masuk dulu ke aplikasi Zwift-nya ya. Jadi kadang gini, kalau misalnya pada saat kita masuk pen, itu kan rame-rame itu ya, sama teman-teman semua. Jadi kalau untuk TTT ini agak berbeda dengan event race atau ride biasa di Zwift. Ya, kalau ride atau race biasa itu kan dia langsung ketika ada countdown sampai waktu yang sudah ditentukan dari itu langsung jalan. Ya, tapi kalau misalnya TTT ini ya kita sambil ada delay bergilir tim yang startnya bergilir. Benar. Coba saya sharing screen dulu ya. Coba ini kelihatan nggak teman-teman? Ya. Nah, misalnya ini kalau kita go ya, dia jalan betul nggak? Ya kan? Ya. Tapi kalau pada saat mau starting, terus dalam TTT kan masing-masing tim kadang-kadang ada delay 2 menit, 3 menit. Berarti mulai dari di sebelah kanan atas kan biasanya ada countingnya tuh. 10, 9, 8 ya. Nah, pada saat dia udah mulai mendekati 00, kalau delay start kita 2 menit, contoh, berarti 2 menit setelah 00. Nah, yang jadi masalah, setelah 00 itu, berarti kita harus benar-benar pedaling. Karena kalau kita masih goes, begitu 00, lewat gitu ya, dia akan loncat, akan jalan gitu. Sedangkan tim kita kan kalau delay start 2 menit, ya selama 2 menit itu mesti di dalam pen ya. Nah, kalau 2 menit mungkin nggak masalah, kita masih bisa diem aja, nggak usah gerakin kaki, nunggu ya 2 menit nanti kan kaptennya atau DS-nya yang akan counting manual ya, pakai stopwatch yang dia pegang. Nah, tapi kalau misalnya delay startnya sampai 13 menit, waktu itu pernah sampai 13 menit, itu connecting Bluetooth atau watt power yang di kiri atas ini kadang-kadang suka tidur dia, suka idle, sehingga bisa ngilang pada saat udah mulai startnya,
malah nggak jalan gitu. Nah itu kan berbahaya ya. Wah, udah bisa gagal lah intinya. Yang lain udah pada start, kita nggak bisa start. Nah, sekarang gimana caranya supaya tetap wake up ya, ininya apa, power sama RPM cadence-nya itu tetap wake up termasuk heart rate, tapi orangnya nggak jalan. Nah, caranya ini masuk ke menu ini, ya, ini ibaratnya orang masih di pen nih ya. Kan udah pedalnya udah stop ya, ini udah 00, tapi kita nunggu nih 2 menit. Nah, berarti masuk ke menu. Nah, di sini kan ada pair. Ya, klik di pair. Nah, pada saat kita masuk di sini, orang atau avatar kita pasti akan diem, walaupun di gas atau walaupun di pedaling. Ya, udah jangan dipencet apa-apa di sini, tapi di sini kita boleh goyah. Ya, jadi kita goyah di sini mau sampai kenceng banget pun nggak bakal jalan orangnya. Oke, jadi selama contoh misalnya delay sampai 2 menit atau yang 13 menit tadi contohnya delay sampai kelamaan kan ya. Udah kita masuk sini aja supaya kaki kita nggak kaku ya. Ya udah masuk ke sini, kita goyah saja, dia nggak akan jalan. Gitu. Setelah udah mau deket, kan kaptennya akan bilang kan, oke, 1 menit kemudian nih kita harus start nih ya. Nah, berarti itu harus stop pedaling. Kenapa? Karena kalau misalnya kita keluar dari layar ini, ya kita keluar gitu ya. Nah, kita keluar begini, kita back ke sini, kalau nggak pedalingnya nggak di stop, itu sama, lompat juga. Gitu, jadi saran saya atau saran kita tuh begitu masuk menu pair ini, begitu kita mau keluar dari menu pair ini, stop pedaling, sama. Ya, stop pedaling. Tujuannya kan yang penting semuanya masih connect kan, gara-gara kita ada di sini kita pedaling ini semuanya masih connect, jadi nggak idle ya. Ya udah kita keluar aja nanti. Kita keluar kan pada saat ini kan udah stop pedaling kan, sebelum keluar dari menu pairing. Nah setelah itu nanti kaptennya bilang ini yang udah bener-bener jalan ya, 9, 8, 7, 6, 5, go gitu. Biasanya di counting keempat atau ketiga gitu udah langsung suruh lompat ya, suruh jalan. Gitu sepertinya Om JT. Gimana pertanyaan? Betul. Saya mau nanya nih Om Sam. Ya, itu di layar Zwift itu tadi ada heart rate 72 BPM itu, jadi sampai nanti lagi pakai HRM ini sekarang. Enggak, komputer saya ada di HR sepeda saya ada di sebelah notebook saya. Kirain ya tetap pakai HRM ini, tetap ini. Enggak. Di sebelah notebook ini ada sepeda saya dan ada heart rate tergantung. Jadi ya cepet lah ya. Kalau ada apa tinggal langsung jalan. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Udah jelas ya harusnya ya. Jadi itu aja Om Sam, Om Jo. Waktu itu pernah kan saya ada 2 heart rate. Yang satunya idle, yang satu terpakai. Tapi pas connect 2 heart rate 2 HRM. Oke. Yang satu lagi kan rusak tuh, kadang nyambung, kadang enggak. Yang heart rate Garmin. Nah, yang satu tuh lupa saya masih onin, jadi masih nyangkut baterainya. Nah, pas jalan entah kenapa gitu kan hatinya jadi diem aja tuh. Itu kan. Ternyata pas setelah selesai rest, saya lihat nih kok apakah nih heart rate-nya mati. Ternyata kalau ada 2 heart rate yang nyala, si aplikasinya bingung mungkin ngedetect mana kayak gitu. Pernah itu 2 kali. Makanya jadi emang sebelum jalan tuh mestinya itu dipastiin dulu si koneksi itu connect ke yang mana. Ya. Jadi kalau di layarnya Om Sam tadi kan ada yang pairingnya kemana, nah itu mestinya sih dipastiin dulu untuk masuknya ke connect yang mana. Kadang-kadang saya juga itu masalah kalau di cadence. Oh iya, cadence juga. Ya, cadence kan ada di kicker ada cadence, terus di ini di crank sendiri ada cadence juga kan ininya kan. Ya enggak. Nah, kadang-kadang ini entah mana connect ke yang mana gitu. Jadi sebelum ride sih mestinya dipastiin dulu gitu Om Ari, kalau saya sih. Connect ke yang mana sebelum ride juga. Terus mungkin teman-teman mesti kenalin tipikal sensor yang kayak gini masing ya. Karena kayak saya tuh
Kalau dia 72 terus, berubah-berubah, artinya nyangkut tuh. Itu mesti di kayak di apa? Dilepas pasin, digoyang-goyang. Makanya tergantung ya, beda-beda ya, merek, tiap merek tuh beda-beda. Tapi hal itu saya udah beres dengan membeli dongle ANT. Itu jadi langsung ini, kalau dongle-nya masih yang Bluetooth yang bawaan connect sama notebook, itu suka nyangkut tuh di 72 terus, padahal kita udah 134 gitu ya. Ya masih 72 gitu. Kalau enggak, bagian belakangnya tuh dibasahin dulu. Sebelum Iya. dipakai tuh bagian belakangnya tuh dibasahin dulu airannya itu. Sejak pakai ANT udah masalah sih Om gitu. Jadi ini bukan karena basah, enggak. Dia terhadap ya, perhitungannya. Tapi ada juga yang kayak gitu, ada yang mesti dibacain dulu, ya kan? Emang teorinya gitu kan? Dalam hukum manualnya. Iya. Oke, itu ada yang mau ditanya? Jadi jelas ya, pada saat kita terlalu lama di pen, hati-hati ya, udah berulang kali itu beberapa dari teman-teman kelamaan di pen, kelamaan di pen, sehingga dia kan harus diem ya, kalau nggak goes kan diem gitu ya. Tapi kakinya kan lama-lama kan aduh kayak yang udah pemanasan jadi dingin lagi. Nah, yang jadi masalah adalah koneksinya juga idle. Hilang bisa. Iya, koneksinya putus otomatis. Lebih dari 5 menit gitu ya. Nah, itu untuk menghindari itu masuk ke menu pairing. Clear ya? Nah, tapi ini juga saya tambahin dikit Om Sam. Kalau kita kelupaan untuk delay start ini, itu ada penaltinya loh. Itu bisa dihitung penalti 30 detik dari waktunya tim. Iya. Jadi tim kita dihukum 30 detik lebih lambat ya. Misalnya harusnya selesai 37 menit, kita dianggapnya lebih lambat 30 detik gitu ya. Iya, betul. Jadi waktu official timnya jadi 37.30. Iya. Kalau kita ini lupa sama delay startnya. Ya, karena dulu pernah kejadian mah simple, saya lupa sama siapa itu. Jadi dia turun karena kelamaan, dia ke toilet dulu, begitu naik sepeda lagi kan ngepedal tuh kan, dia jalan maju jadi. Om BL Rudy kalau nggak salah ya, Om Joy waktu itu ya. Om Rudy waktu itu ya, lupa saya sama siapa itu. Itu emang benar ya, emang di penalti ya. Ya itu di penalti 30 detik ini. Cuma nggak tahu waktu itu jadi kena atau nggak. Tapi official rule-nya itu ya itu kalau dianggap jump start dia penalti 30 detik. Oke. Iya. Nah setelah udah beres start nih gimana nih Om Sam? Nah kalau udah beres start ya biasanya kan kita udah jalan lalu ya regroup lah ya. Jadi bagaimana mungkin pengalaman dari teman-teman di sini, ini ada coach Jerry juga di sini, mungkin bisa sharing juga nanti. Yang penting jangan langsung gas sehingga meninggalkan teman-temannya Om JT ya. Iya. Karena intinya mah ketika TTT ini kita berbanyakan orang tuh akan lebih cepat daripada kalau cuma sendirian. Intinya mah itu nomor satunya. Saya sendiri kemarin sempat ngeliat itu terutama di turunan ya, terutama di turunan yang paling kerasa banget. Ini sama-sama taruhlah powernya tuh 0, tapi yang satu bisa jalan 71 km/h, yang berempat jalan 71 km/h, tapi yang satu orang itu sama-sama powernya 0 tuh jalannya di 61 km/h. Ya, benar. Jadi, apalagi 8 orang, betul ya? Kalau 4, apalagi 8 orang. 1 orang segitu, apalagi 8 orang, benar. Ya, itu prinsip utamanya. Jadi TTT sebaiknya sih, terutama kalau awal-awal sebisa mungkin sih sebanyak orang. Kecuali kalau emang sudah kejauhan banget. Udah misalnya tiba-tiba jaraknya udah sampai 10-20 detik. Ya si kapten atau si DS mesti ngambil ini ya keputusan ya, apakah mau ditunggu atau mau ditinggalin. Benar. Cuman ada gini ya Om JT ya, jadi kita kan bagusnya kan sebanyak mungkin ada di blue.
ya kan? Tapi kadang-kadang komposisi dari mungkin kekuatan dari teman-teman kan berbeda-beda ya. Sampai di mana sih batas ininya Coach DT? Kalau misalnya sama-sama nih udah nempel semua ya, terus ternyata ada yang ketinggalan, kan habis aja tuh copot dulu 5 detik di belakang. Nah, taunya dari mana juga kita pertama untuk copot? Kalau copot ya, kadang-kadang kalau lagi konsen race gitu, kita nggak tahu tuh. Ini tim kita di belakang sudah sampai di mana gitu kan kelihatan kan dari posisi kita ke depan gitu kan ya. Nah, boleh di-sharing nggak ke Om JT? Kalau saya sih ngelihatnya gini, karena ini namanya juga judulnya team time trial ya. Kita bermain sebagai satu tim. Nah, kalau ketika kita bermain dalam satu tim ini, yang paling utama itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi antara teman-teman satu timnya untuk saling ngasih tahu lah gitu loh. Ini ada yang ketinggalan lah atau ada yang ada gap kayak gitu-gitu tuh harus semestinya tuh kita teruskan berkomunikasi. Via Discord. Nah, tapi kalau via Discord. Nah, tapi kalau ternyata komunikasi itu agak terhambat, sebenarnya ada satu cara juga untuk ngelihat. Om Sam mungkin bisa nyalain itunya, screen sharing videonya itu. Coba ya, bentar. Itu di menit ke 1:39. Ini teman-teman bisa lihat? Kelihatan video ini? Ya, muncul. Di menit keberapa Alhamdulillah? 1:39. 1 menit 39 detik. Bagian atasnya nutupin ininya. Waktu videonya ya Om, bukan waktu di Zoom-nya itu ya. Waktu video. Waktu video. Menit berapa? 1 menit? 1:39. 1:39. Di sini berarti. Nah, di sini ya. Nah, ini nanti enggak, jalanin aja. Ya. Nah, ini muncul nih yang coba itu muncul yang atasnya itu close the gap tuh. Nah, ketika close the gap ini artinya itu posisi kita dengan yang di depan kita. Ya enggak? Nah, kita di sini bisa ngambil keputusan apakah kita masih kuat untuk ngejar, untuk tutup gap-nya ini, ya balikin lagi ke depan, atau kita terpaksa teriak, kurangin pace-nya dong, saya mau nyusul. Misalnya gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, di situ lihat ada munculnya seperti itu. Ini ya, close the gap ini 2 meter ini maksudnya 2 meter dari jarak kita ke orang terdekat yang di depan kita gitu ya. Betul. Nah, gap drafting di Zwift ini sangat efektif ya sebenarnya ya. Bahkan jauh yang saya rasain untuk sama IRL di Zwift ini lebih kejam draftingnya, lebih nyata lagi gitu. Jadi sebaiknya sih kita harus jaga jarak, jangan sampai lebih dari 5 meter. Betul. Ya, kalau nah ini seakan-akan kayak sendirian ya Om JT ya. Betul, ketika sudah 5 meter efek draftnya udah nggak kerasa lagi. Ya nggak, lebih susah. Ya nggak. Nah, ini adalah untuk ngelihat yang di depannya ya. Nah, kita bisa ngelihat coba Om Sam di menit 2:51. 2:51 ya. Oke, ini 2:47. Nah, ini gimana kalau kita posisinya tuh bukan di belakang tapi di depan? Ya, sambil jalanin aja, Om. Jalan ya. Ya. Nah, ketika sambil kita jalan ini di bagian bawahnya, nah tuh lihat tuh, nah ada kan Om Sarjono jaraknya tuh 2 meter, ada jaraknya 4 meter. Iphone ini yang ini, berarti iPhone terhadap saya 2 meter gitu ya.
2 meter, betul. Ini kayak kaca Nah, spionnya berarti ya. kaca spionnya betul di bawah. Ya, Nah, benar. ini juga kenapa saya hampir selalu mematikan grafik power Oh, ketika TTT. kalau nggak ada grafik power yang kayak rumput di sini kan, di sini ya. Jadi ngalangin spion kita ya. Betul, dia akan ngalangin tulisan itu akan kehalau sama grafik power kalau misalnya ini. Oke. Kalau misalnya kita pakai grafik power. Jadi sebaiknya kalau TTT sih dihilangkan grafik powernya. Tuh selalu muncul kan di bawahnya itu. Ya. Ya Ini kan? berarti Itu posisinya ini kayak ini ya contoh ya. Ini kalau misalnya racernya ada di sini, dia kan nggak tahu nih di belakangnya siapa ya. Tapi dengan adanya ini bisa ketahuan. Oh, Om Melan ada di belakang 5 meter, gitu ya. 5 meter, betul. Nah, di sini kita bisa, karena yang di depan mungkin kan kayak tadi kan tulisannya bisa numpuk ya kalau yang di depan ngelihatnya ya. Aha. Kalau yang sudah terbiasa sih mungkin nggak akan kesusahan. Tapi kalau ternyata tuh numpuk tuh tulisannya tuh ya. Benar. Ya, tapi kalau misalnya untuk lebih baiknya langsung dikasih tahu, Om Mailan ketinggalan 5 meter gitu kan. Nah, di sini Om Mailan bisa ya tadi, apakah dia mau naikin powernya buat nyusul atau minta teman-temannya ngurangin pace-nya sedikit gitu untuk dia. Kalau yang di kanan sebelah sini nggak bisa ketahuan ya berapa meternya ya Om? Nah, di kanan sebelah situ masalahnya cuma satu kalau yang di kanannya itu. Doang kayaknya. Kalau yang di kanan itu baru muncul kalau sudah agak jauh. Sudah 1 detik. Yang kanan itu adalah waktu detiknya. Ya, Nah, tadi kalau kita back dulu yang tadi ketika Om Mailan ketinggalan 5 meter. Nah, ketika Om Mailan ketinggalan 5 meter pun waktunya masih selisih 0. Oh iya, 0. 0 sini. Ya, jadi semacam nggak ada ketinggalannya gitu. Padahal dia udah ketinggalan 5 meter 5 gitu kan. meter. 5 meter lewat ya udah hilang efek draftingnya. Iya. Oke. Nah, itu kalau jaraknya sudah jauh dia pasti muncul. Kalau sudah 10 meter dia kan jadi 1 detik kayak gitu-gituan gitu ya. Ketahuan ya. Oke. Ya, ketahuan. Tapi kalau misalnya cuma jaraknya masih sangat pendek, kurang dari 1 detik, dia nggak muncul, kita nggak tahu kalau dia copot sebenarnya. Padahal udah 5 meter. Ya udah 6 meter lah. 5 meter lebih. 6 meter tuh udah ngos-ngosan ngejar di depan karena udah nggak ada efek drafting ya. Iya, betul. Oke, good. Thank you Om JP. Ada yang mau ditanya dari teman-teman? Ya, lihat Tio. Nah, ini ada Coach Adil nih lebih ini nih. Pengalamannya udah jauh-jauh lebih ini nih, Heri. Coach Adil. Saya mau nanya nih, boleh nggak? Boleh dong Om Heri. Saya pernah ada pengalaman nih, saya rider ke-8 gitu. Otomatis kan ngikutnya rider ke-7 kan? Nah, pada waktu itu rider ke-7 ketinggalan gitu. Otomatis saya juga copot juga. Nah, gimana mengantisipasi? Yang melihat rider ke-7 tuh tetap di bawah 5 meter gitu loh. Itu tanya saya gitu. Gimana cara antisipasinya gitu loh? Itu sering banget kejadian. Itu benar-benar sering banget ya, nggak usah Om Heri. Saya pun beberapa kali itu kejadian seperti itu. Ya. Yang paling idealnya adalah si rider ke-7 cepat-cepat ngomong kalau misalnya dia sudah copot atau sudah nggak kuat. Ya, dia harus secepatnya ngomong sebelum jarak itu makin jauh gitu ya sama yang di depannya. Ya, semestinya sih gitu. Dan tapi kita juga sebagai rider ke-8 di belakangnya juga sebisa mungkin antisipasi juga. Ketika kita akan bisa kelihatan nih sebenarnya ketika dia akan agak copot gitu ya. Kita antisipasi juga langsung kalau bisa agak maju dikit ke depan dia. Oke, sama-sama copot. Karena ya kalau enggak sama-sama copot berdua, malah copot berdua itu. Benar kejadian kayak Om Heri itu. Udah sering banget itu kejadian. Kita pikir aman ya, nempel kayak orang depannya. Nggak tahu orang depannya juga ngegap jauh ke depannya. Ya, nah itu benar-benar kalau TTT itu ya cukup butuh konsentrasi cukup tinggi ya kalau saya ngalamin ya ininya. Nah. Ya. Kalau tanjakan gimana Om JP? Draftingnya gimana? Efek drafting tuh kalau tanjakan? Nah, kalau tanjakannya agak susah nih. Maksudnya agak susah nih adalah ketika ya kayak tadi saya bilang efek drafting di Zwift ini agak mirip sama IRL, bahkan agak melebihi IRL malah. Ya. Nah, ketika speed-nya makin turun, terutama di bawah
15 kmph, efek drafting tuh hampir nggak ada, minim banget. Ya nggak, itu sudah sempat ada di artikel di Drift Insider tuh sudah nunjukin. Jadi ketika tanjakan, terutama kayak kemarin tuh di Late Hill tuh misalnya gitu ya, udah tanjakan Late Hill ya benar-benar ketika speed itu udah di bawah 15 kmph tuh ya benar-benar tenaga masing-masing. Tergantung FTP dan kepercayaan masing-masing itu kalau gitu. Ya, Om Adil ada mau tambahan, Om Adil. Ya, thank you, lanjut. Gimana? Jadi apa, Om gitu? Ya, jadi ya ketika nanjak tersebut beda sama kayak kategori A, misalnya kayak Om Adil ya. Kayak Om Adil kalau sama-sama main di kategori A, sayanya di kategori C. Kategori A tuh mungkin ketika nanjak tuh sudah 4 atau 5 WKG kan gitu kan. Ketika nanjaknya itu. Nanjaknya 25 km/h. Iya, speednya juga kencang, 15 sampai 20 kmph itu ketika mereka nanjak gitu. Ya nggak? Tapi ketika di kategori C, ketika nanjaknya itu 3,2 atau sampai 3,5 WKG, speednya akan turun jauh. Ya, di bawah 15 kmph, efek draftingnya hampir nggak ada. Ada, tapi minim sekali gitu. Ya. Ya, Om Adil, ada mau tambahan nggak, Om Adil? Kalau apa ya? Kalau bicara tadi gundukan ya? Gundukan, lagi tanjak. Seberapa jauh efek draftingnya terhadap tim kita ya? Kalau ini bicaranya TTT ya. TTT itu dia maksimum 8% gradien itu masih dapat efek draft. Oh, patokannya gradien, bukannya speed? Enggak, gradien. Jadi kalau dia, maksudnya gini, sistem draftnya Zwift itu akan on ketika gradien di bawah 8%. Kalau udah di atas 8%, udah tanggung masing-masing. Nah, maksudnya gitu adalah ketika di bawah 8%, maka yang dijaga adalah jarak 5 meter dengan yang di depan. Belakangnya ya. Atau kalau kita bicaranya tadi kategori C, ketika Om JT bilang gitu ya, maka ya karena kita mainnya TTT itu adalah 3B, 5C atau 3A, 5B gitu kan ya. Nah, jadi yang perlu aware adalah yang B, yang depan. Ketika yang belakang udah mulai gap lebih dari 5 meter, harusnya dia turunin pace. Harusnya. Bukan yang belakang ngejar. Karena harusnya adalah main TTT itu adalah sebagaimana yang kuat itu sebanyak mungkin bantuin yang kategori di bawahnya. Kita bukan bicara nggak kuat, tapi yang kategori di bawahnya. Kadang yang kategori di bawah juga bisa lebih kuat kalau cuma ACM doang kan, gitu kan. Jadi harusnya adalah yang kategori B itu semaksimal mungkin bekerja, bantuin jagain C-nya. Harusnya begitu. Jadi bukan bicara kamu kuat terus kamu lari sendirian di depan, kan nggak bisa begitu harusnya. Jadi kalau dia ketemu gundukan harusnya adalah turunin pace-nya. Kalau udah berjarak lebih dari 5 meter, turunin pace-nya. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman yang mungkin kalau masih nggak ngerti cara baca 5 meter itu dari mana sih gitu kan. Mungkin udah di-share belum? Ini udah di-sharing. Itu. Maksudnya adalah yang perlu diperhatikan itu. Nah, satu lagi ketika main TTT itu grafik nggak usah dihidupin deh, kita nggak maksudnya nggak show off buat tinggalin temen juga kan gitu kan, jadi nggak perlu ada grafik karena juga harusnya adalah kalau memang kategorinya benar dia juga harusnya akan jadinya jatuhnya harusnya grafiknya interval. Jadi saat narik itu dia akan merah minimum 100% FTP lah harusnya gitu kan atau 120. Kalau di race plan biasanya saya bikin sampai 120, itu sekitar 30 detik sampai 1 menit. Setelah itu balik ke zona biru atau bahkan malah ada yang abu-abu, tergantung urutannya ya, gitu kan, tergantung jumlah orangnya juga. Nah tadi kalau bicara gundukan tadi, ya harapan saya seperti itu sih, jadinya ketika ketemu gundukan gradien di bawah 8%, apalagi misalnya cukup panjang, kayak misalnya Zwift reverse itu kan 2,5 km ya, 2,5 km dengan 1,9 aja sih average-nya, tapi kan di situ ada 3%, 4%, 6%. Nah harapan saya harusnya di situ ketika main sebagai TTT adalah sayangi temennya gitu loh, jagain 5 meternya. Kalau memang udah mulai copot yang di belakang, harusnya itu better nungguin ke belakang, bantuin dengan jarak 5 meter, itu yang belakang akan ketarik.
dibanding dengan membiarkan dia berusaha semaksimal dia goes, nungguin di atas, itu jadinya sampai atas, yang depan juga jadinya turunnya kenceng, yang belakang nggak sempat ngejar, yang ngegap, selesai. Nggak bisa jadi main sebagai tim lagi. Yang resiko akhirnya adalah ketika itu adalah orang keempat, jadinya kan serba salah. Jadinya ntar bisa gap 1 menit, 30 detik lebih minimal, ya kan, finishnya kan jadi jelek sebenarnya. Sebenarnya kalau bicara misalnya kayak rute Kasih misalnya, itu kan turunannya habis petit ya misalnya, habis tanjak petit gitu kan bareng. Nah itu kalau yang memang merasa kuat terus dia duluan sampai atas, turun ke bawah itu, kalau dia sendirian di depan atau berdua di depan dengan 6 di belakang, beda 23 detik atau sampai 25 detik aja, itu sampai banner finish, itu tetap kekejar sama yang 6 orang dengan 2 orang di depan. Walaupun 2 orang itu kuat ya. Ini kan 2 orang di depan itu nggak ada gunanya dong. Artinya maksudnya lari sendirian gitu kan, jeda beda 25 detik akan kekejar dengan yang berenam bareng gitu loh. Harusnya kan maksudnya ketika kasih patch itu kan mungkin cuma ada di akhir-akhir sekitar ada yang 10-11%, sisanya kan di awal masih di angka 6, 4, 2, yang better tarikin temennya lah gitu kan. Sampai atas turun bareng berdelapan akan jadi lebih kenceng. Sekarang itu algoritmanya akan dipecah dari 1 sampai 4, 4 sampai 6, 6 sampai 8, 8 sampai 12 loopnya, sistem draftnya. Artinya apa? Ketika berempat, ketika berlima atau berenam itu akan jadi pasti lebih kencang daripada berempat. Tapi 1 sampai 4 itu sama aja sebenarnya. Makanya kenapa kayak TTT World Championship kemarin itu yang isi 5 sama yang isi 4 itu bedanya jauh banget saat turunan. Itu bedanya. Untuk yang sistem draft pack yang baru gitu loh. Mau nanya nih kalau tambah dari saya. Saya mau nanya. Tadi kan kalau misalnya lagi tanjakan, misalnya yang B ada 3. Nanjak dia ada di depan nih. Terus yang keempatnya tuh yang C, yang orang yang kelimanya juga C juga. Nah, lebih baik yang B-nya itu kan mengendor ya. Kalau misalnya ketinggalan nih yang C-nya, misalnya ketinggalan 10 meter. Nah, lebih baik yang B-nya itu ada di tengah antara C yang keempat sama C kelima, atau dia ada di belakang, atau dia tetap di depan tapi jagain 3-5 meter. Kalau saya jawabnya sekarang, karena ini baru minggu kemarin ada dengan sistem algoritma yang baru, itu kayak kita kemarin nanjak terakhir, nanjak Red Hill ya. Itu sekarang sistem algoritma yang baru akan lebih efektif posisi nariknya dari posisi paling belakang. Maksudnya gini, ketika pergantian rotasi, itu usahakan dari posisi paling belakang. Ketika ngeras ke depan, itu yang dilewatin semuanya keangkat speednya. Makanya kemarin kayak main di Lambda ya. Nah itu kan di tanjakan Red Hill pun kita bicara kalau kemampuannya cukup, itu better. Tadi bawa 3B, bawa 2C kan. Nah B-nya gantian ke paling belakang. Ngeras ke depan, muter. Ya, ke paling belakang terus angkat, gitu kan, intervalan aja. Karena lari sendirian di depan stabil 4 watt atau 4,5 watt juga nonsen, artinya yang C-nya pasti copot, gitu kan. Better lu mundur sebentar, intervalan turunin ke 2 watt, misalnya sampai posisi paling belakang, dari loop 5 orang itu, angkat ke depan. Gantian aja berputar 3B begitu, better begitu di sebenarnya. Jadi C-nya apalagi tanjakan sepanjang kayak Highlight Hill kemarin gitu loh. Itu sih yang saya pahami, yang apalagi sekarang ya tadi kayak MJT bilang perkembangan algoritmanya udah berubah banget. Dulu BB di bawah 60 nggak akan mungkin bisa bersaing di segmen sprint. Sekarang dengan weapon yang tepat, spot yang tepat untuk nge-push bisa kok. Walaupun enteng banget badannya ya. Iya. Satu, bisa memanfaatkan perubahan gradien saat menuju segmen. 2, bisa memanfaatkan posisi musuh. Sayang kayak FRR nggak ada rekamannya gitu kan. Itu saya main di jam 3 subuh tadi itu. Musuhnya sprinter semua, tapi di segmen sprint saya bisa ambil cuma dengan nungguin mereka lari. Karena maksudnya gini, tampilan di Zwift itu dengan average 3 detik, berarti ketika avatar orang udah sprint, itu berarti dia udah ngangkat 3 detik lebih dulu. Sebelumnya. Ya kan? Nah, itu manfaatin itu ketika mereka ngangkat, kita ngangkat juga, itu jadinya kita ketarik.
selama kita masih bisa bertahan di belakang mereka, walaupun kita udah ketinggalan 3 detik nggak apa-apa ya. Kan iya itu berarti kita latihannya ledakan power kita ya. Jadinya latihannya fokusnya ke situ. Nah, ketika ledakannya mungkin bisa lebih besar, anggap minimal sama lah sama mereka, jadinya bisa ke gandol. Itu dua keuntungannya. Satu, powernya lebih hemat. Yang kedua adalah berarti kita start segmennya lebih belakangan dari mereka. Yang artinya apa? Ketika finishnya bareng pun, FTS-nya pasti punya kita. Padahal yang kerja mereka. Kita cuma gandol. Tapi karena kita startnya di belakang, finishnya lebih dekat dari yang waktu start, itu FTS-nya punya kita. Padahal kita cuma gandol kerjanya. Itu maksudnya. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya tadi memanfaatkan algoritma yang baru, ditanjakan yang cukup agak panjang, B-nya jangan ninggalin, mundur ke belakang, ras dari paling belakang, di-push. Rotasi juga sebaiknya sekarang untuk kedepannya akan selalu saya arahin begitu deh kayaknya. Karena praktikalnya Saris, juaranya TTT WTRL World Championship untuk Doppio yang kemarin, itu mainnya semua begitu. Memanfaatkan algoritma yang baru begitu. Jadi mereka rotasinya dari paling belakang. Jadi yang istirahat itu malah istirahatnya adalah di posisi 2. Jadi dari paling belakang maju ke paling depan, yang paling depan jadi nomor 2 gitu kan. Ntar yang paling belakang lagi maju lagi, begitu yang 2 jadi nomor 3, gitu aja muter terus. Jadi rotasinya ke belakang, nggak kayak dulu lagi, rotasi ke depan. Jadi pada dulu kita habis narik dari belakang orang belakang menuju ya. depan itu kayak menarikin semua ya pada saat dia berubah dari belakang ke depan gitu. Dari belakang, ya itu lebih efektif dan speed peletonnya nggak turun. Karena kalau yang kejadian sekarang itu speed peleton setiap kali pergantian rotasi pasti turun 1-3 kph. Dan itu balikinnya sekarang untuk algoritma baru agak repot, susah. Itu lebih ya, harapan saya di yang agak susah tuh kan di Juliet tuh. Di Juliet itu rata-rata BB-nya low semua. Begitu mau angkat speed loop-nya agak susah. Jadinya harus benar-benar powerful atau angkatnya bareng. Nah, kalau agak susah kan komunikasinya kadang napas aja susah, gimana mau komunikasi. Jadi makanya better rubah cara pola perubahan rotasi formasinya aja. Itu sih. Ya, tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari World TTT kemarin. Untuk yang pack dynamic ini sudah berlaku untuk seterusnya atau baru di kemarin aja nih Om Adit? Untuk pack dynamic 1 minggu sebelum dari 14 lepas dari 148 ke 149 itu udah gitu. Dan ini udah seterusnya nih. Udah diterusin. Udah seterusnya. Depannya ini ya. Udah seterusnya. Udah nggak balik lagi dia. Walaupun saya nggak tahu nih apakah nanti setelah ada update untuk urusan yang cheating berat badan itu akan dirubah lagi, saya nggak ngerti nih. Ini kan lagi di forum-forum lagi rame. Ya silakan kembali ke ini deh, TTT aja deh, gimana ceritanya? Ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan tadi ya? Kita udah lihat di apa? Siap. Sam, mau tanya. Oke. Kalau efek drafting itu apa dipengaruhi juga oleh difficulty-nya dari trainer? Oh ya. Oke. Ini dari pengalaman saya ya. Coba nanti mungkin ada tambahan dari Coach Adil atau dari Om JP. Difficulty itu kalau dari pengalaman saya lebih ke responsifnya dia untuk merespon contoh ya, kalau misalnya tanjakan, kalau saya pakai difficulty 70% atau 100% itu berat banget gitu ya. Tapi di lain pihak kalau saya masukin ke rubah ke 0 itu parah. Nggak maju-maju, enteng, tapi jalannya nggak maju-maju. Jadi kayak jalan di tempat gitu loh. Itu kalau 0. Nah, kalau 50 ada beratnya, tapi juga nggak terlalu lemot, ya nggak terlalu. Jadi tetap dia jalan gitu. Itu kalau tanjakan. Nah, impact-nya adalah kalau misalnya pada saat datar ya, ini kita ngomong bukan tanjakan, bukan turunan ya. Bukan tanjakan, tapi datar.
Nah, kalau datar itu, saya ngerasanya kalau misalnya level difficulty-nya 50 dibandingkan dengan 30, itu lebih efektif yang 50. Karena lebih respon untuk dia menanggapi cadence kita gitu loh. Lepas dari drafting apa enggak ya. Tapi ya otomatis kalau misalnya nih ya, difficulty levelnya 30, terus kita drafting, kan cenderung lebih lemot ya. Cenderung lebih nggak responsif untuk terhadap cadence kita, sehingga kayak agak ketinggalan gitu kan. Cadence harus lebih kencang. Itu sih perasaan saya ya, nggak tahu bener apa enggak, tapi saya akhirnya ketemu satu titik di mana level difficulty yang paling efisien di trainer saya, mungkin trainer teman-teman beda-beda, itu antara 50 sampai 60%. Gitu. Jadi gini, untuk trainer difficulty ini dia lebih untuk ngurusin gradien. Apakah itu positif ataupun negatif itu ya. Jadi untuk dia akan lebih bagaimana trainer kita ngeberatin atau ngeringanin berdasarkan gradien. Jadi kalau misalnya gradien, kalau tadi Om Sam pakainya gradien 50%, trainer difficulty-nya 50%, dia gradiennya 6%, ya artinya dia kerasanya akan di gradien 3%. Lebih enteng jadinya ya. Sedikit lebih enteng, tapi tidak mempengaruhi berapa power yang kita keluarin. Ya, powernya itu akan tetap ya ininya ya. Powernya akan tetap, tapi dia akan gradiennya tadi untuk persentase dari gradien tersebut. Untuk tanjakan. Tapi kalau untuk di turunan, si Zwift itu ternyata sudah mengubah algoritma dia untuk trainer difficulty ini, jadi di courting lagi 50% lagi. Karena kan kalau turunan. Jadi ketika kita turunan misalnya min 6%, kalau kita pakai 100% pun, itu turunannya itu sebenarnya yang kerasa di trainer tuh 3%. Ya, karena kenapa? Dari awal tuh sudah banyak yang sedikit mengkomplain tanda kutip gitu ya. Ya kayak kita lah di turunan lah gitu ya. Ketika kita di turunan, kita punya gear kita gedein ke yang paling kecil ke 11 atau misalnya gitu kan. Nah, di Zwift itu kadang-kadang kan agak lebih lambat kita ini. Jadi kerasanya kosong gitu, cadence-nya kosong. Ya, powernya nggak keluar. Jadi mereka kurangin lagi. Yang setahu saya sih begitu. Jadi untuk di turunan mereka courting lagi 50% atau 30% antara angka itu, tapi untuk ditanjakannya tetap dia persentase dari tanjakan tersebut. Mas Adil ada tambahan? Kalau dari saya gini, tadi bicara setup difficulty trainer ya. Bahasa paling gampang menurut saya adalah difficulty trainer itu adalah merubah rasio dari setup yang terpasang di sepeda kita yang real. Maksudnya gini, kalau yang terpasang adalah 11, saya pakai 1126 misalnya. Ketika pasang 50%, maka itu rasanya memang real seperti 1126, sorry. Kalau ketika itu saya set di 100%, itu akan rasionya itu akan semakin merapat, bahkan rasanya cuma jadi 11/20 bahkan mungkin. Jadi ketika kita shifting 11/13 misalnya gitu kan, itu nggak berubah sama sekali gitu loh. Atau begitu juga baliknya, ketika kita setup difficulty trainer kita ke 0, itu udah berasa kayak 11/36 rasanya ya. Jadinya ketika kita shifting, bahkan kalau kayak sekarang itu kalau 00 itu berasa kayak 11/42 berasa menurut saya malah. Jadinya ketika kita shifting atau turunan gitu kan, ketika kita gear di situ itu yang bener-bener ringan jadi ringan kayak kita dari tetap di 11, tapi rasanya udah jadi kayak pakai yang 21 atau 23 gitu loh gearnya gitu loh. Pemahaman sederhananya seperti itu. Jadi kalau tadi bicara QCT benar istilahnya perubahan gradient rolling, ya itu yang dirasakan on Zwift tahanan resistannya trainer gitu kan. Tapi yang paling gampang dipahami kalau menurut saya dari sisi saya adalah merubah rasionya
kaset yang kita pakai aja, setup yang kita pakai. Jadi kayak misalnya kalau dibicara di 0% itu bahkan mungkin jadinya crank kecil nggak kepake. Sebenarnya kan gitu sebenarnya. Karena dia rasionya udah kecil banget gitu loh. Di 0%. Nah, begitu juga ke atasnya. Tapi kalau misalnya ada muncul pertanyaan selanjutnya adalah, jadi bagus mana nih? Mau set berapa persen gitu kan? Mau set berapa persen nih? Kalau bicara mau set berapa persennya, karena kita tujuannya main Zoom adalah buat latihan, better set di minimal 50% defaultnya. 50. Atau kalau memang mau workout, latihan power segala macam, naikinlah ke 100%. Gitu sih. Karena kalau sudah serius di lombanya Zwift itu dia akan dikunci di 100%. Jadi kalau kita udah terbiasa dari saat latihan udah 100%, it's okay gitu. Menurut saya kan jadi bagus. Tapi resikonya begitu, akan jadi berat di rute-rute tertentu. Itu aja sih menurut saya, teman saya sih gitu sih. Oke. Gimana Om Utama? Sama? Pusing Terima kasih, atau masih Coach. gimana? Jadi pemahaman sih kayak udah ganti kaset aja sebenarnya. Pemahaman sederhananya udah kayak ganti kaset aja. Jadi kalau misalnya lagi mau nanjak ya berarti diturunin lah dari 50% gitu kan. Kalau misalnya mau main RTS turunin aja dari 50% ke 30 apa 20 gitu kan. Itu udah berasa dari 11.30 atau 11.32 misalnya atau 11 berapa sih? 11 ya 30 atau 3.32 ya terpasang di sepeda. Itu rasanya udah kayak bawah 11.42 lah gitu kan, gitu aja sih. Tapi bahasanya mungkin ini, jadi trainer difficulty itu tidak mempengaruhi drafting ya, Kumadil ya? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali, malah resikonya malah ambiar loh. Maksudnya ambiar adalah yang BB-nya di bawah 60, ketemu turunan gitu kan, itu kadensnya juga jadi harus di atas 110. Repot kan jadinya, ketika 0% ya, kita bicara set 0% ya. Set 0%, gradien di atas 5%, di atas 110 loh kalau mau nempel jadinya jatuhnya. Kalau yang depan tetap main steady ya, kalau sama-sama freewheel semua ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang depan tetap steady, misalnya kita gandol, tapi Koko nggak pernah nanjak lagi ya, misalnya ketemu brevet ya, yang ada tanjakannya gitu kan, brevetnya stabil gitu kan, kita diturunin jadinya copot. Mau ngejar mainnya 110 ya, kalau sudah terbiasa main kadens tinggi ya nggak apa-apa, tapi kalau enggak, efeknya kan kalau indoor kadens tinggi nggak lama HR-nya naik. Ketika HR naik, udahlah. Yang muncul di kepala adalah udahlah lepas gitu kan, pasti gitu. Kalau udah HR naik itu kan efeknya pasti gitu rata-rata. Jadi kalau bicaranya ngefek enggak ke drafting enggak ngaruh, cuman adalah ke power output jatuhnya kan jadinya ketika kaki udah kayak blender tapi kok speednya nggak nambah-nambah gitu. Itu sih. Tapi kalau TTT ini saran saya sih memang di minimal ya 40% cukup lah sebenarnya dengan rute-rute yang ada ya, kecuali edisi akhir tahun. Naik Ya pakai Capsek ya. Tuh pakai Capsek kan tahu tuh. Kalau sudah edisi akhir tahun tuh kan rutenya RTS, Bologna. Nah, itu kan udah benar-benar harus teknis ya setupnya. Tapi kalau masih mingguan-mingguan begini ya range-nya mungkin kalau saran saya sih di kisaran 40-60% aja. Liatin berapa elevasi yang disediakan atau ada rute-rute yang kadang tertentu ada temboknya gitu kan. It's okay lah kalau mau di set di 40%. Tapi kalau nggak ada temboknya di 50 cukup lah. Atau misalnya kalau memang dia adalah B-nya, buat narik C-nya maka setup lah di 60% gitu. Jadi powernya lebih dapat lah dan nurunin speed loop-nya juga nggak terlalu ekstrim. Karena dia tugasnya narik sebenarnya kan, gitu sih. Oke, makasih ya, Coach. Ya. Tapi polanya Zer juga ke depan dengan bertambahnya pasukan kita gitu kan, dan sudah kalau menurut saya sih kita diskusi juga sama teman-teman kemarin kan, setelah 10 bulan kita di dalam Zert ini gitu tiap minggu latihan bareng, ada pola-pola yang harus sepertinya sudah saatnya kita evaluasi. Dalam artian adalah ketika kita isi B, 3B dengan 5C, kayaknya jadinya jatuhnya yang C tetap bahagia di C, yang B-nya nggak naik-naik juga gitu loh, karena dia tetap ride di batas kemampuannya. Jadi so far mulai minggu depan kita rubah dikit polanya, yang B tetap kerja sesama B, jadi oke lah silahkan saling bunuh sesama B gitu kan. Jadi akan tersaring sendiri mana yang B kurus, mana yang B gemuk, dan harapan saya semuanya jadi gemuk semua,
Yang C juga begitu, karena nggak ada lagi, lu B nih, gue C, lu tarikin dong. Nggak ada lagi, karena sesama C semua, kerja semua. Jadinya ya nggak ada lagi yang bisa sembunyi C ACM atau C kurus, C gemuk, nggak ada lagi. Harapan saya seperti itu, karena belajar dari kita kemampuannya, kita dulu awal-awal OJT ya, maksudnya udah terbiasa di range podium 10 besar segala macam gitu kan. Tapi sepertinya kita terlena, maksudnya terlena adalah dengan kemampuan orang yang ternyata saat kita podium itu mereka latihan dengan pola seperti ini, sekarang mereka sudah mulai rajin podium, kitanya malah semakin jauh dari sisi podium. Kenapa? Dari beberapa dari kita ya tadi yang C-nya sudah cukup nyaman dengan C-nya, atau ada bahkan yang B udah cukup nyaman dengan C kan, nggak enak jadinya. Mau turun. Jadi gimana caranya yang B tetap di B, malah kalau bisa dari kurus kita gemukin gitu loh. Yang C juga gitu, dari C kurus jadi C gemuk gitu loh. Itu aja sih harapan saya sih sebenarnya. Maksudnya berkembangnya jadi benar-benar berkembang ya, proses percepatan perkembangan lah. Jangan terlena lagi dengan sistem mingguannya yang ya tadi, saya C nih, kamu B, kamu narik dong, saya gandol aja gitu kan. Terjadi seperti itu sekarang. Nah, sekarang kita rubah polanya. Kalau udah C semua, ya kerja semua. So kita nggak perlu takut lagi, ini kalau gue masuk ini jadi prape nih, ya udah nggak usah dipikirin, pokoknya latihan aja. Gitu aja sih harapan saya. Kita kan mencoba berkembang bersama semuanya kan bareng gitu. Itu sih. Ya, lagian kalau menurut saya sih yang saya ngerasain sih ya, ini TTT ini emang bisa dipakai buat latihan, terutama buat ZRL atau buat di IRL juga sendiri ya. Yang kayak saya paling ngerasain itu adalah yang TTT ini ngelatih untuk kayak over under, trainingnya over under, di mana overnya tuh kita main mungkin 150% di atas FTP, habis itu turun istirahat, terus hajar lagi 150. Ya mestinya secara kalau kita lakukan secara rutin, FTP akan ngangkat juga gitu. Benar nggak, Gus Adil? Iya, sorry. Iya benar. Jadinya over undernya jadi secara latihan secara tidak sadar ya. Kalau intervalan sendirian itu kan kadang bisa maksudnya maksudnya bisa males lah ya istilahnya. Apalagi terpola misalnya gitu kan bisa ada malesnya. Tapi kalau sudah terbawa suasana lomba gitu kan, ngejar apa segala macem as a team, jadi mungkin akan jadi lebih terpacu kalau bahasa saya sih. Jadi secara tidak sadar terlatih kakinya gitu kan untuk intervalan. Apalagi kayak Coach itu bilang tadi over under, tapi kalau bicara sebenarnya gini, dengan hitungan saya biasanya bikin rest plan itu sebenarnya hitungannya cuma di angka 120 sampai 125%. Tapi harapannya adalah semuanya kerja. Kan ada yang dapat ya drop 1, drop 2, drop 3 rotasi 1, 2, 3 sampai 8 misalnya gitu kan, paling cuma 1-2 orang yang drop memang posisinya diposisikan, kadang walaupun dia mampu saya posisikan sebagai tempat istirahat karena ikut algoritma yang lama ya. Tapi kalau algoritma yang baru mungkin nanti akan berubah, nggak ada lagi yang draft, tapi semuanya akan kerja karena akan ngeras dari paling belakang kan, dia akan muter gitu kan. Nah itu jadinya secara tidak sadar kita akan terlatih kakinya untuk main di angka 120 sampai 125% intervalan. Yang ujung-ujungnya ketika sudah terbiasa ya secara nggak sadar FTP juga akan naik harusnya. Selama ya tadi kerjanya sesuai rest plan. Cuman yang terjadi adalah kadang kan ya tadi saya bilang, ini enak nih gandol aja nih. Udah gandol sepanjang jalan kan jadinya repot. Kadang teman-teman masih jujur bukan malas bikin rest plan. Kadang rest plan itu selalu saya bikin, cuman kadang ya saya share juga, kadang saya liatin praktikalnya nggak ada praktekin gitu kan. Jadi nggak usah deh gitu. Tapi kedepannya kalau memang misalnya kita lihat maksudnya kemauan teman-teman berkembangnya bagus, ya ayolah nggak apa-apa. Karena sebenarnya ini kan virtual, mainnya adalah as a game, ya kan? Main game aja nih kan. Tapi karena namanya virtual, semuanya bisa terukur. Jadinya kalau kita main sesuai rest plan harusnya semuanya bisa dihitung harusnya ya. Tinggal bicaranya kita mau atau enggak melakukan itu aja. Makanya rata-rata kan kalau rest plan-nya benar itu rata-rata share finish time-nya udah ketahuan. Selama data racernya benar. Kadang kan agak repot ngitungnya kalau mainnya ditahan-tahan gitu loh. Bukan kategori aslinya, gimana dong kita ngitunginnya?
Jadi kita ngitungnya kita ngitung maksudnya gini, ketika kita bilang itu udah 120%-nya, ternyata dia bisa lebih. Atau ketika kita bilang itu 120%-nya, tapi dianya tadi terlalu nyaman dengan gandol, akhirnya dia main cuma di 80%, 70%. Ya nggak efektif juga responnya jatuhnya, gitu maksud saya. Itu sih yang terjadi. Om Ari, ini maksudnya ente ya, Om Ari ya? Yang itu ya. Sengaja copot gitu ya? Sengaja copot ya itu ya. Nggak sengaja itu. Itu nggak tahu tuh, itu nggak bisa diulang lagi deh. Pokoknya kejadiannya kayak gitu aja. Oke, oh iya, mau nanya ini ya, mungkin ini dalam praktek di lapangan pada saat kita lagi race. Saya nggak tahu mana yang benar, caranya gimana. Itu dengerin, kalau ada DS kan gampang ya, DS kan akan bilang ya, Om JT tarik sampai menit ke-10. Terus berikutnya di belakangnya Om Widodo, contoh di belakangnya ya. Terus, Om Widodo masuk setelah Om JT di 10.30. Nah, biasanya DS gitu, tahu saya ya. Oke. Nah, kalau nggak ada DS gimana, Coach? Jadi kan kadang-kadang mau ngatur napas aja susah, mau ngomong, habis ini ya, aduh, mesti ngitung komposisi orangnya ada di mana gitu. Nah, itu gimana? Kalau tadi coba jawab yang itu namanya self DS ya. Jadinya adalah yang paling penting adalah satu memang terbiasa ngomong on Discord ya, terbiasa ngomong on Discord. Yang kedua adalah hafalin dan tanggung jawab sama race plan masing-masing. Maksudnya gini, ketika sudah ditentukan formasi satunya siapa, duanya siapa, tiganya sampai 8-nya siapa, hafalin itu. Jadi harusnya apapun yang terjadi, dia tanggung jawab. Makanya tadi kayak siapa tadi tanya, nih Om Heri ya kalau nggak salah tadi tanya ya, saya ini udah posisi 8 harusnya, tapi posisi 7-nya nggak copot. Nah itu namanya posisi 7-nya nggak tanggung jawab sebenarnya ke posisi ke-6. Maksudnya gitu. Tapi bisa, it's okay, nggak semuanya on a good day tiap race gitu kan. Oke, ada sometimes have bad day. Nggak apa-apa, tapi komunikasi on Discord. Om, saya nggak sanggup nih nahanin yang 6, Om maju dong gitu loh. Ya sambil ngobrol aja on Discord. Jadi maksudnya jangan Discord cuma dipantengin nungguin perintah aja. Itu yang pertama. Jadi hafalin urutan dan tanggung jawab sama posisi urutan. Yang kedua, ketika on race itu biasakan ya kalau usahakan lah ya layar jangan terlalu kecil ya. Ada yang cuma main pakai di handphone itu hati-hati lah gitu kan. Tapi kalau misalnya bisa layarnya lebih bagus atau lebih besar itu syukur-syukur. Tentukan sendiri. Saya narik di segini ya 30 detik gitu kan. Udah gitu aja. Atau misalnya race plan-nya 30 detik saya cuma sanggup 15 detik dia akan bilang. Kalau saya akan bilang saya narik 15 detik. Sampai segini ya gitu. Udah. Dan usahakan setiap kali mau mengakhiri urutan itu kalau saya pernah share punyanya NZ Grow gitu kan, dia akan ngitung sendiri 5, 4, 3, 2, 1 keurutan kehabisnya dia narik. Itu berarti yang selanjutnya nggak perlu dibilang harusnya kalau tadi bicara ke poin 1 ya bahwa dia harus ingat urutan dia dan posisi dia gitu kan, nggak usah bilang lagi kamu narik ya setelah ini, nggak usah lagi menghemat kata-kata seperti itu loh. Kadang tadi kan kayak Kapten Sam bilang jangankan ngomong napas saja susah gitu kan, makanya kadang ya tadi dihemat lah omongannya. Tadi gimana? Jatuhnya posisi dihafalin. Dia 5, 4, 3, 2, 1 itu maksudnya dia ngomong gitu 5, 4 gitu. Iya, saya kan selalu hitung. Coba kalau ada beberapa video NZ yang saya share itu selalu ngitung. Jadi maksudnya 5, 4, 3, 2, 1 tuh biar yang selanjutnya aware bahwa jadi kadang kita juga nggak konsen, maksudnya nggak terlalu kedengaran bahwa si A ini nariknya sampai berapa tadi ya gitu kan, atau dia 1 menit apa 30 detik ya atau 45 gitu kan. Kita nggak terlalu kedengaran itunya gitu kan, kadang nggak fokus juga gitu kan. Oke, sampai situ nggak fokus nggak apa-apa, tapi kalau di misalnya yang depan narik Om Sam dan giliran selanjutnya adalah saya, ketika Om Sam udah ngitung 5, 4, 3, 2, 1 berarti saya udah siap-siap. Itu sih kuncinya. Gitu kuncinya sih. Berarti semuanya ngomong ya, harusnya ya. Harusnya. Semuanya ngomong. Yang namanya tim Discord itu disediain buat ngomong harusnya. TTT kan bukan satu arah misalnya dari tim car ke racernya doang kan. Tapi kalau sudah bicara non DS non tim car ya udah ngobrol aja di situ gitu. Dimanfaatkan Discordnya.
Karena saya lihat sih kenapa sekarang itu misalnya ada yang sampai gap ninggalin, ada yang sampai misalnya copot banget gitu. Tadi ya terjadinya adalah karena cuman kurang komunikasi. Atau tadi kayak Om Heri bilang, saya sudah nomor 8, nomor 7-nya nggak ngomong kalau dia mau copot gitu loh. Harusnya kalau ngomong Om Herinya pun maksudnya gini, minimal bisa janjian, yuk kita angkat bareng. Nah, ketika udah ngomong angkat bareng, itu powernya buat naikin speed berduanya kan akan lebih bagus daripada cuman orang yang pasrah aja gitu loh. Gitu sih. Atau sebenarnya ketika yang depan juga udah, yang belakang udah lihat, sebenarnya benar ditegur atau ditanya, tahan nggak gitu aja. Kalau nggak tahan ya udah maju gitu loh. Oke, thank you. Gue tahu dia ya. Iya, dimanfaatin aja. 4, 3, 2, 1, nggak usah ngomong, lo abis ini lo ya, nggak usah, kan udah tahu ya plan-nya. Nah, makanya itu yang bikin panjang lebar itu kan on Discord itu kan yang kadang crowded jadinya yang begitu-begitu. Apalagi muncul yang agak lucunya, kadang muncul pertanyaan, ini habisnya siapa nih? Gitu. Bingung kita. Padahal kan udah dibikin rest plan. Kesepakatan di awal. Fungsi rest plan itu kan itu sebenarnya. Ada wacana mau rename nama jadi nama 1, ada MML 1, 2, 3. Cuman kadang-kadang repot. Silahkan boleh kalau mau begitu kan kalau Evo pakainya begitu. Dia Evo itu begitu. Malah mereka nggak pakai Discord. Mereka cuma pakai companion. Evo itu balapan cuma pakai companion, nggak pakai Discord. Jadi dia ketik 3. Dia ketik nanti 2, 1 gitu. Gitu aja. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi dia ketika cuma 2. Kalau nggak angka yang selanjutnya untuk narik, atau kalau dia giliran narik dan dia nggak sanggup, dia ketiknya huruf X. Cuma 2 ketikannya. Kalau nggak angka selanjutnya, dia ketik X. Skip. Oh, jadi di companion dia ngetik. Makanya kalau balapan bareng sama Evo, ada tim Evo gitu kan, Evolution, itu pasti di layar penuh tuh. 3, 2, 1, X. Saya ketawa pernah ketemu yang tulisannya X semua, hampir X semua. Jadi yang depan itu nggak bisa turun, tetap narik. Karena posisi ditanjakan gitu kan, dia mau mundur, dia udah ketik 5, terus yang 5 ngetik X, yang lainnya juga ngetik X, ya udah, ini diam di depan jadinya. Tapi terserah sih kalau kita kira-kira lebih nyaman mana. Tapi kalau menurut saya sih enak ngomong kayaknya daripada harus konsen ngetik lagi, malah nggak fokus kayaknya. Menurut saya sih. Iya. Kalau mau rubah cara harus dibiasakan, susah ya dengan yang kita udah nyaman. Iya, kecuali memang terbiasa tadi memang mau buka companion main ketik-ketikan ya ayo nggak apa-apa gitu kan. Tapi kadang nggak semuanya juga dengan perangkat double. Companion kan berarti harus double ya. Ada handphone. Kalau main zoomnya di handphone yang sama, gimana dong? Nggak ada companion ya dong jatuhnya. Makanya better Discord buat ngomong. Ya nggak perlu menambah device. Main di handphone, pakai Zwift, Discord-nya on kan masih bisa sambil ngomong ya. Tapi kalau misalnya main di handphone, companion-nya nggak bisa di situ. Ngetiknya gimana dong? Agak repot message-nya. Itu sih kira-kira untuk urusan non DS ya, TTT non DS. Oke. Kita usahain jam 9 juga selesai ya. Tapi kalau mau terus juga nggak apa-apa, yang mau udahan boleh. Nah, ada lagi nggak Om JT yang kita mau bahas? Atau ada pertanyaan dari teman-teman? Saya sih ada satu hal lagi ya, emang ini kadang-kadang kita agak ini apa ya, pengen finish bareng-bareng. Oh, antara finish bareng-bareng tapi nungguin yang lama gitu ya, yang lebih lambat, atau finish 4 aja tapi all out, yang 4 yang di belakang udah tinggal aja gitu ya kayaknya. Nah, ya itu. Nah, ini cuman 4 yang di belakangnya tinggal aja, itu kadang-kadang nih agak susah juga. Maksudnya sebenarnya kalau menurut saya sih ya nggak, itu juga kalau lagi di bad day emang bisa copot lah ya. Cuman kalau ada baiknya juga sih ya kita meskipun nggak copot, ini pun gitu ya, meskipun copot pun ya tetap kontribusi sama tim juga. Dan itu juga akan berakhir ini kok, ke kemampuan kita sendiri kok. Jadi jangan, maksudnya ya kalau menurut saya sih hilangin kebiasaan untuk cuma berusaha untuk menggandol.
Ya. Ya. Sepakat itu. Ya, Ya, dan kadang-kadang pun misalnya gini, ketika taruhlah misalnya paling nggak ekstrim nih ya, paling nggak ekstrim tuh tinggal 1 kilo lagi, ada 5 racer. Ya, ada 5 racer. Nah, di sini kalau saya sih akan milih, oke, gue pacing. Ya nggak, gue akan jadi lead out selama 1 kilo terakhir itu, sekuat mana itu main di 4 sampai 5 WKG. Ya nggak, jadi lead out, jadi pace speed-nya akan bagus, udah sampai 200 meter, ya nggak, sisa 4 nih bisa sprint. Sprinternya di belakang tuh akan ganti dia untuk nyeprint ke depan ya. Betul. Karena kalau saya sih kan kebetulan power sprintnya jelek, tapi cukup untuk 1 menitnya mah ya oke lah gitu ya. Ya nggak, masih bisa untuk jadi lead out gitu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang saya lebih milih untuk ya dibilangnya kamikaze, tapi lebih ke aku sih lebih milihnya lead out nih ya. Nganterin rombongan ke depan, tapi setelah udah mau deket finish, biarkan yang sprinter melewati lead out-nya ya, gitu maksudnya. Iya, karena gimana pun juga waktunya gua nggak akan kehitung. Ya dihitung waktu orang keempat gitu loh. Itu yang saya 1 kilo lah. Cuma ketika di awal pun gitu ya, nah itu rotasinya tuh dimanfaatin, terutama untuk jaga speed. Misalnya kita sepakat kalau mungkin agak ekstrim gitu kan, pokoknya sepakat jaga kalau di agak flat gitu ya, sepakat jaga yang kayak besok nih yang Greater London Flat nih. Tadi tak cobain hampir cuma gradien cuma ada 4, maksimal 4%. Ya nggak, jadi bisa dibilang hampir flat. Ya nggak, jadi ya kalau bisa rotasi itu dijalankan gitu dari 1 sampai 8 dari awal pun itu akan lebih ini kok. Benefit untuk tim dan benefit untuk kita sendiri juga akan enak banget, kerasa banget ininya. Ya. Kalau dari saya tambahannya cuma gini, kalau misalnya posisinya lebih dari 4 orang menuju finish itu bareng, maka angkatnya maksimal di 200 meter menuju finish. Di layar ada tulisan muncul 200, baru angkat bareng. Cuman berempat ya bicaranya. Lebih dari 4, maka dari 1 kilometer terakhir, itu tentukan 2 orang untuk lead out per 300 meter. 300, 600 gitu kan. Nah 200-nya adalah tetap regroup. Kalau nge-gap balikin, berempatnya lari di 200 meter akhir. Harusnya begitu. Ya, yang terpola harusnya sudah mulai seperti itu gitu loh. Jadi kalau cuma tinggal berempat, udah rotasi tetap jalan sampai 200 meter terakhir. 200 meter terakhir udah angkat bareng. Nggak ada lead out kalau sudah tinggal berempat kan, ngapain? Nggak mau bunuh-bunuhan juga percuma, rugi. Kalau tinggal berempat kok, gitu kan, nge-gap sepersekian detik itu sakit loh. Maksudnya kalah di klasemen itu cuma dengan 0,0212 detik gitu kan, itu sakit loh sebenarnya. 2 detik aja kayaknya gimana gitu. Nggak copot gitu kan, jarangnya 1 detik lebih gitu kan, orang keempat sakit kan jadinya jatuhnya. Di klasemen kitanya kalah 0,212 detik gitu, 0, loh. Nah itu sakit, maksudnya adalah makanya kalau sudah tinggal berempat, lead out-nya bareng deh. Nggak usah pakai lead out deh, sprint bareng di 200 meter akhir. Jadi nggak efektif juga karena ini bukan race perorangan. Jadi nggak perlulah sprint dari 500 meter terakhir misalnya gitu kan, habis-habisan nggak perlu. Cukup di 200 meter terakhir Pak. Karena TTT ya. Dan itu akan lebih powerful. Kenapa saya bilang powerful, itu udah berapa kali saya riset pakai bot. Dengan ngangkat di 200 meter terakhir gitu kan, dengan berat badan 75 semuanya berempat, tinggi badan sama, power sama, main di 300, itu speed peletonnya naik 5-8 kph dibanding dengan yang dari 500. Itu semakin turun grafiknya, jadinya jatuhnya begitu finishnya itu yang sama-sama berempat, ngangkat dari 500, dari ngangkat dan dari 200 dengan angkatan yang sama, maksudnya gitu kan, itu yang dari 500 kalah 3 detik loh. Oh. Jadi menurut saya sih dari riset itu harusnya ya dari 200 cukup kok, dari 200. Tapi angkat bareng ya, kalau cuma tinggal berempat. Tapi kalau lebih dari 4 tadi, seperti yang dilakukan Coach JT, ada yang bunuh diri.
tarik habis-habisan, angkat speed globe-nya, sampai mana lepas, gantian satu lagi, sampai sana lepas, tunggu di 200 meter baru bareng angkat. Dan usahakan yang berempat ini jangan ikutan angkat, cuman gandol aja dulu di setelah 1 kilometer terakhir gitu. Udah keluar tulisan 1 kilometer gitu kan, udah gandol aja. Kalau memang dia finisher. Tapi sekali lagi, itu perlu komunikasi yang bagus on Discord. Keadaan berubah juga, kadang-kadang di lapangan keadaan berubah. Oke, maksudnya kalau kita bikin race plan, oke, itu bisa berubah, tapi makanya berubahnya adalah on Discord. Kan kadang nggak semuanya in a good day kan. Oh lagi bad day, biar harusnya dia menurut dia gampang, kayak Maria. Lagi nggak hari not a good day kan ya, jadinya konspirasi ya. Tapi kan itu saya jujur, Coach. Oh iya. Udah bilang di belakang. Nggak, maksudnya kan nggak semuanya in a good day kan, gitu. Jadi ya it's okay lah, nggak apa-apa gitu. Dan tapi perubahan strategi dan segala macamnya bicarakan on the sport gitu. Jangan cuman pasrah sudahlah gitu. Janganlah gitu. Menurutku sih seperti itu. Dan yang terjadi di tim-tim besar juga rata-rata, maksudnya yang bagus finishnya itu ya begitu, artinya di sportnya ribut gitu loh. Nggak, aku agak bingung kadang kalau aku nemenin anak-anak Z, cuman DS-nya yang ngomong, sisanya manteng aja gitu, nggak ada ngeluh gitu, atau nggak ada yang cuma segini nih, nggak ada juga. Jadi bingung kita jadinya, ini sebenarnya mau di mana, jadinya apa? Itu juga nambahin kerjaan DS tuh sebenarnya. Maksudnya adalah ketika dia tidak bersuara sama sekali, mau nggak mau DS ngecek HR-nya berapa nih. Ini orang memang benar-benar santuy atau memang udah mau kolaps. Jadinya harus ngecekin dong satu HR-nya. Padahal harusnya ketika dia ngomong, atau yang kalau tim luar itu bahkan kalau saya di NZ malah sampai Discord-nya kan bisa ada videonya ya. Jadi itu satu layar 8 orang itu satu layar di Discord tampil semua. Jadi kadang nggak perlu ditanya lagi, kalau dia udah ngap kelihatan kok. Gitu loh maksudnya. Jadi setidaknya ketika nggak ngomong dia bisa kita tahu gitu. Tapi mungkin untuk cewek agak susah ya, karena memang mungkin kadang pakaiannya mungkin agak susah, apalagi kalau mixed sama tim cowok. Ya enggak lah, kita nggak arahin untuk tetap pakai video, tapi setidaknya ya tadi syaratnya adalah ngomong. Kalau nggak ngomong kita dibikin tambahan kerjaan DS, apalagi kalau nggak ada DS, siapa yang mau ngeliatin HR? Ngomong kagak, video nggak ada, DS nggak ada, siapa dong yang ada? Tiba-tiba copot aja gitu kan, kasihan sebenarnya. Harapannya sih jangan terjadi seperti itu gitu. Apalagi terjadi yang tipu-tipu ya gitu ya, nggak ada suaranya, tiba-tiba copot aja gitu, ternyata dilihatin HR-nya 110 gitu kan, bahaya tuh. Oke, ada yang mau ditanya? Si Mei atau Yang siapa? terakhir, pertanyaan terakhir. Udah jam 9 nih. Mau nanya nggak Pak Dini? Tuh ada Widodo juga tuh, ada Widodo, ada Dok Langgur, Oh ya Dok El ada. Om Nobel, Nobel, mau nanya nggak Om Nobel? Mbak Dini. Kalau Om Hengki nggak usah dah, udah jagain Lambda, nggak usah, nggak boleh tanya aja. Tunggu, ini Om Hengki mana nih? Om Hengki yang ada tuh. atau Om Hengki ini? Wah kabur dia. Hengki teman. Saya aman Om, makasih. Aman, ya? Thank you. Om Mol ikut nggak? Om mau sambil dengerin. Bingung karena belum coba, mungkin nanti kalau udah coba mungkin baru banyak pertanyaan. Siap-siap ya. Oke, aman. Itu ada yang chat ya. Ada yang chat, menu latihannya apa ya? Kalau tanyanya menu latihannya apa ya, inilah kita latihan bersama, Om Nobel. Ya. Jadi ya TTT-WTR itu bukan lomba kalau menurut kita, harusnya itu adalah berkembang bersama. Kalau menu latihannya apa, coba aja ntar ikut rutin TTT-WTR tiap minggu gitu kan, itulah latihannya. Karena tadi saya bilang basicnya adalah race plan-nya main di 120 sampai 125% FTV. Yang artinya kita latihan interval, ngangkat, nanti terbiasa narik, jatuhnya jadinya bonusnya kan rata-rata teman-teman kalau udah benar-benar kerja tiap minggu ada lah ya progresnya. Kayak tuh Kapten Samuel kan ngerasa sendiri ya, awal gabung dari ZERT, terus perkembangannya berapa minggu atau berapa seri selanjutnya kan berkembang gitu, karena ya tadi jujur dan bertanggung jawab sama race plan. Karena kalau ikutan race plan itu mungkin kadang
kok besar banget ya, misal kayak kemarin saya bikinin race plan post trot itu ada yang sampai naik 5,5 WKG gitu kan selama 20 detik. Ya itu data loh, bukan dibikin-bikin maksudnya saya mau nyiksa teman gitu kan, tapi itu data based on riwayatnya masing-masing juga. JP ya, dari Zwift Power. Ya, dari historinya masing-masing juga. Jadi maksudnya ketika data history JP-nya seperti itu, itulah yang bisa sebenarnya artinya batas mampu untuk melakukan itu gitu loh. Dan itu yang terjadi misalnya kayak di Lambda, saya seret Om Andi misalnya ke atasnya Let Hill kemarin gitu kan. Ya memang karena menurut historinya dia mampu sebenarnya, tapi kalau nggak dipaksa dia nggak mau nge-push gitu doang. Atau kadang mungkin bahasa saya sih nggak pede, belum pede dengan ini bisa nggak sih, apalagi kalau sudah kadang kalau sudah ada di kepala sendiri sudah ada batasan, oh saya HR-nya harusnya cuma segini nih mainnya, ya udah dia akan mencopotkan diri ketika mencapai batas itu gitu. Itu sih. Padahal ketika nggak main TTT, main point race, event yang di luar selain TTT, HR-nya lebih tinggi dari itu. Nah itu yang terjadi lah ya. Nah maksudnya adalah ketika bikin race plan karena ngikut historinya seperti itu, makanya kadang bisa nggak sih, masa sih bisa 5,5 watt 20 detik, bisa. Percaya nggak bisa, karena itu memang bukan data saya atau data bikinan, memang datanya racer masing-masing juga gitu loh. Tapi yang membedakan adalah di detikannya, kan gitu biasanya. Ada yang memang ini bisa 5,5 WKG 20 detik, ada yang 40 detik, ada yang 60 detik lebih. Ya itu kan based on history masing-masing gitu sih yang saya tahu. Jadi jangan mikir ini jahat banget sih yang bikin race plan-nya. Kok kayaknya mau ngebunuh teman gitu loh, dibikinin 4 watt padahal dia cuma kategori D misalnya gitu kan, atau kategori C, tapi kok dikasih 5 WKG nariknya gitu loh. Dia akan terformulasi sendiri sesuai dengan riwayat histori masing-masing. Cuman paling kedepannya adalah kita mungkin akan lebih sering ikutan event di luar TTT WTRL. Supaya apa? Supaya histori rank ini segala macamnya juga jadi berkembang, karena TTT WTRL nggak ada ranknya. Kasihan teman-teman jadi nggak punya histori untuk pencitraan diri lah ya, di luar dari TTT WTRL-nya. Itu aja sih. Nanti mungkin ada Zoom selanjutnya lah ya untuk bahas rank game rank segala macam. Ya ranknya gimana, terus ada pembahasan lain, contoh saya juga baru tahu kemarin lagi race itu sebenarnya kita bisa mengintip musuh sejauh mana wattnya dia atau HR-nya dia live ya, walaupun telat 20. Ya, itu live. Ya, itu update per 30 detik. Jadi dan situ kita bisa tahu. Ya, kalau misalnya main point race, di situ kita bisa tahu bahwa musuhnya ini udah main di batas atasnya dia atau dia masih santuy. Yang efeknya apa? Kalau dia udah main di batas atasnya dia, ya udah gandolin aja, terhabis kok dia. Ketika dia habis kita yang baru lari. Kemarin saya udah batas kemampuannya sama. Ada sharing itu terhadap ke teman-temannya, ada beberapa teman saya yang saya sharing bahwa ini lagi race ini kita bisa lihat loh musuhnya. Tapi teman itu bilang boro-boro ngelihat musuh, merhatiin diri sendiri aja. Selamat saja ini gitu ya. Tapi itu proses ya. Jadi mungkin teman-teman sekarang ini yang benar-benar masih baru, konsennya di sepeda aja ya, di heart rate atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau udah selama udah biasa atau apa, mungkin ada dalam tanda kutip kita mau spy musuh kita itu ada sebenarnya caranya. Ya kita bisa lihat live di Zwift Power. Gitu. Dan sebenarnya kemampuan kayak misalnya sambil riding, sambil ngetik juga itu sudah naikin kemampuan riding loh sebenarnya. Benar. Maksud saya kenapa minimal fokusnya jadi lebih bagus karena kaki bisa tetap muter, padahal tangannya sambil ketik gitu kan, multitasking. Kemudian gitu kan. Jadi sebenarnya ikutan event kayak misalnya Jet Gobar apa segala macam gitu, menurut saya it's good. Kenapa? Ketika dia gradien berubah gitu kan, tanpa disadari kaki tetap muter aja gitu, tetap nempel di peleton, padahal tangan sambil ketik-ketik gitu loh. Nggak harus tersiksa dengan memperhatikan layar terus gitu loh kan. Pada akhirnya mungkin maksudnya adalah kemampuan kita secara tidak sadar adalah berkembang gitu loh kan, jadinya gitu maksud saya. Performanya meningkat ya. Iya. Artinya secara nggak sadar, maksudnya ketika diajak ngobrol, lihat companion, bisa kok kayak misalnya ngelewatin satu rute di bawah 60 menit gitu kan. Ternyata setelah diajak ngobrol segala macam bisa kok gitu kan. Tapi ketika disuruh gue sendiri, ya itu tadi saya bilang, kita sendiri yang kadang membatasi diri kita sendiri. Maksudnya adalah dengan mindset di kepala sendiri, oh nggak bisa nih, udah nggak bisa nih, ya udahlah.
selesai lah sudah gitu. Biasanya sih gitu. Suasana tim itu yang bikin kita bisa mengeluarkan kemampuan kita di luar batas yang normal. Ya. Jadi Itu ada pertanyaan tuh dari Mbak Dini tuh. Info cara untuk lihat data-data kita sendiri. Sering-sering buka JP-nya lah. Oh, maksudnya, oh iya. Sering-sering. Oh, sering-sering buka JP-nya sendiri. Terus ada di 20 menit misalnya 20 menit itu klik 20 menitnya itu akan ada terlihat kok tertingginya berapa. Biasanya nanti yang paling atas akan warna merah. Nah, yang merah itu berarti bangun tuh. Kalau yang merah itu adalah base effort yang terekam di JP-nya. Jadi 5 menitnya berapa, 1 menitnya berapa, 30 detiknya berapa, kelihatan kok di situ. Ketika mau tahu kapan gitu kan. Jadi tinggal ingat-ingat misalnya ketika klik di 5 menit, itu keluarnya race yang mana gitu tuh bisa diingat-ingat, oh begini loh rasanya mengeluarkan 5 menit terbaiknya gitu kan. Atau ketika klik 1 menitnya atau 15 detik lah misalnya mau sprintan gitu kan, klik aja. Klik yang 15 detiknya, nanti kan keluar yang paling tinggi, paling atas. Itu berarti pada saat itu base effortnya kita di 15 detik di saat itu gitu kan. Nah, kita tinggal ingat-ingat saat itu kita mainnya gimana tuh. Nah, itu di 15 detik, coba diklik deh 15 detiknya deh. 15 detik deh. Detik ini diklik. Nah, itu klik aja. Nah, itu 11 watt kan? 11 watt tanggal berapa tuh? Ada tanggal 22 bulan 9 tuh. Sorry, 19 Januari 2022. Oh, nah, jadi kemampuan terbaiknya. 15. Tinggal ingat-ingat. Oh, begitu loh rasanya gitu loh kemampuan mengeluarkan kemampuan terbaiknya gitu kan. Gitu aja sih. Ya. Ini bisa diklik lalu kita bisa lihat ranknya. Oh, selama ini kita pernah di 20 menit 3,7 watt gitu ya. Iya. Jadi kita tinggal maksudnya adalah kita tinggal ingat-ingat sendiri rasanya saat itu main begitu itu gimana. Gitu aja kan. Maksudnya kalau kita udah tahu rasanya maksudnya tinggal ngulang itu harusnya bisa lah ya. Bahasa saya sih gitu harusnya. Ini nanti kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya memahami power ya. Jadi bagaimana menaikin ranking atau ngebaca ini. Ada macam-macam ya. Ini ada apa? Ini fasilitas banget ini. Kalau G power tuh sebenarnya selama bener aman. Ya makanya di sini jangan di dalam tanda kutip tipu-tipu ya, berat badannya lah ditipu atau kadang-kadang tinggi badan berat badan ya, dan usahakan selalu pakai HR biar terkontrol. Maksudnya tahu lah limitnya lah ya. Maksudnya coba diklik tadi yang 15 detik coba. 15 detik. Nah, itu kan kelihatan tuh. Max HR-nya 177. Oh ya. Kemungkinan besar berarti kan adalah 177 itu adalah untuk mendapatkan 11 detiknya, 11 watt. 15 detiknya itu loh maksudnya. Yang artinya apa? Ketika punya max HR di 180, artinya kalau push-nya dengan benar, bisa aja lewat 11 watt WKG-nya itu. Ya. Ini kalau kan? max heart rate juga bisa ketahuan ya. Oh, bisa ketahuan. Nah, itu. Nah, ini kan agak lucu. Max HR-nya 179, 15 detiknya cuma segitu. Artinya memang nggak fokus untuk nge-push di situ, tapi biasanya adalah korban rute. Tanjakan terlalu panjang gitu kan, kadang gitu. Kayak misalnya kayak Climbers Gambit kemarin misalnya itu kan berasa banget panjang kan. Nah, kayak gitu aja sih. Oh, ini jalurnya Watopia Vigor 8 ya, emang berat nih. Nah, ini kan gundukannya lumayan tuh 2 kali pula. Maksudnya kan pembelajaran seperti itu aja sih. Ya mungkin next lah ya kita bahas lagi. Kita bahas lebih dalam. Mendalam tentang JP-nya, cara baca datanya pribadi gitu kan. Nah, istilahnya kalau untuk tadi yang bilang Om JT bilang interpulse ICU-nya itu mungkin lebih detail nanti sama Manto ya bahasnya karena itu udah memang real bicaranya efek terhadap badan. Selama datanya benar ya. Menurut perhitungan interval ICU misalnya maksudnya kita harusnya bisa ini saatnya udah peak performance atau sudah saatnya rest, situ sih fungsinya sebenarnya. Untuk baca data ya kadang memang ya tadi kita load udah kebanyakan gitu kan. Saatnya istirahat ya harusnya gitu. Itu ngitungnya di interval. Oke. Selama datanya benar. Jangan double-double ya. Maksudnya kan kadang ada teman-teman pakai Garmin nanti jeepnya juga lari ke Strava. Nah, itu kan interval ICU-nya jadi double. Dari Garmin-nya masuk, dari Strava-nya masuk, jadinya yang harusnya cuma goes 50 kilo terbaca 100 kilo. Jadinya harusnya grafik yang misalnya cuma di hijau jadi merah. Gitu sih. Pilih salah satu aja lah ya gitu biasanya. Itu
itu menarik nanti untuk pembahasan meeting Zoom Meet selanjutnya ya. Rencananya kita berapa lama sekali nih Om JP? Sebulan sekali lah ya kita, Sekali lah ya. Terserah teman-teman lah ya. Kalau misalnya memang ada kira-kira mau Kebutuhan. ini, ya nggak apa-apa. Diusulin aja di web, kan itu free. Maksudnya bukan cuma harus satu arah. Maksudnya itu cuma ngeluarin SK terus teman-teman res. Maksudnya gitu kan. Ya diskusi aja gitu kan, muter semuanya. Oh kira-kira kita ada pertanyaan begini, dibahas janjian kapan mau zoomnya, oke, ayo gitu kan, gitu aja nggak apa-apa. Dan ngobrol juga, sharingnya juga nggak harus satu arah begini juga. Artinya dari yang lama ke yang baru, istilahnya kasarnya kan kita nggak menutup kemungkinan Om Nobel punya pengetahuan juga tentang sepedanya yang who knows lebih bagus dari kita. Itu kan sharing aja nggak apa-apa. Kita maksudnya dessert itu bukan yang ini lebih bagus dan lebih kenceng atau lebih hebat daripada teman yang lainnya, enggak. Kita sharing aja kok bersama semuanya. Karena semuanya pasti saya rasa, bukan saya rasa lagi sih, isinya jet memang monster semua kok sebenarnya. Jadi kalau cuman ngajarin cuma agak-agak ngeri, masa ngajarin ikan berenang. Ikan ngeri sebenarnya, tapi kalau sharing itu oke lah. Kadang memang ada ikan yang memang jagonya berenangnya di ikan asin, di air asin ya kan. Ada yang jagonya berenang di air tawar ya kan. Jadi sharing aja lah begini. Oh yang ini begini nih kalau ketemu air tawarnya. Oh yang kata yang air asin ya begini caranya kalau di air asin, gitu aja sih, nggak apa-apa. Menurut saya sih seperti itu. Oke, sudah jam 9 lewat. Mungkin kalau ada yang mau ditanya ya tinggal tanya lagi di grup WhatsApp ya. Di grup nanti nggak apa-apa, kita coba di ini lagi. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Selamat malam ya, sampai ketemu lagi di Zoom meeting selanjutnya. Om JP, cukup? Oke, tutup. Thank you semuanya. Thank you semua ya. Sehat ya. Om JP. Sehat semua ya. Thank you. Yuk.